Pak Dias gimana nih Pak Faisal. reformasi partai politik ini, Pak? Reformasi partai politik ada hal yang paling sulit Pak untuk dilakukan. Jadi kalau mau catat apa kegagalan Indonesia ya sepanjang sejarah itu di partai politik Pak. Yang menyakitkan Pak, memberat. partai politik ini sulit berubah, tapi mereka ingin menguasai semua hal. Jadi kita ini budaya berpartai kita ini belum match dengan tuntutan demokrasi yang benar. Apa yang terjadi? Anda lihat sendiri bagaimana kepemilikan partai. Ya. Bagaimana soal hubungan partai dengan cabang-cabang dan wilayah-wilayahnya. Bagaimana sistem rekrutmen dalam partai. Ini semua jadi rancu. Jadi semua idealisme yang kita pelajari di sekolah itu, Pak, itu kalau Indonesia batal, Pak. Batal. Teori nggak jalan ya, Nggak jalan, Pak. Makanya kadang-kadang kita harus mikir apa perlu sekolah ya. Jadi begini, itu kalau mau sinis ya. Saya begini, Pak. Tetap ada jalan keluarnya. Ya. Apa yang Anda katakan tadi uji publik. Kita memerlukan active citizen. Masyarakat warga negara harus aktif. Menilai, memberi masukan, komplain dan segala macam. Sehingga partai itu sadar bahwa kalau masyarakat menolak saya dan menolak kandidat saya, habis saya. Nah, jadi tetap aja, saya tetap mengatakan bahwa pendidikan masyarakat itu sangat-sangat penting. Media massa perlu digerakkan supaya objektif. Organisasi civil society harus lebih agresif. Padahal fungsi partai politik juga mendidik masyarakat kan? Sebenarnya ya, tapi ini harus dididik oleh masyarakatnya. Dibalik dulu, masyarakat harus mendidik mereka dengan menghukum mereka kalau mengajukan calon yang tidak benar. Kalau mekanisme pencalonannya tidak benar. Nah, media massa perlu membuka semua ini kepada publik. Oh, proses ini. Organisasi civil society harus proaktif menyerang. Jangan ragu-ragu gitu loh. Dengan demikian terjadi satu interaksi yang baik. Menurut saya, ya, kita tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Karena pemerintahan itu kan intinya kepemimpinan, Pak. Yang mau bikin bagaimanapun pemimpinnya masuk jelek, hancur lagi semua, Pak. Nah, yang Anda bayangkan kesejahteraan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Ini sudah penyakit demokrasi yang baru berkembang. Anda baca Newsweek 2 minggu lalu atau minggu ini yang terakhir itu. Memberikan satu report tentang bagaimana kemunduran demokrasi di Afrika, di Amerika Latin, bahkan di Eropa, ya, sehingga masyarakat itu menganggap ini tidak deliver. Demokrasi ternyata gagal membuat kesejahteraan. Perlu kita memikirkan kembali format yang lebih baik. Nah, jangan lupa Presiden SBY sudah mengatakan kepada forum rektor, mari kita mereview proses demokrasi kita. Memang ini terancam. Jangan kita mengulangi kesalahan demokrasi-demokrasi baru yang sudah gagal di negara lain, ya. Di sini juga terjadi. Jadi perlu ada keberanian, Pak, untuk mengatakan demokrasi harus menghasilkan pemimpin yang baik, pemerintah yang baik, kesejahteraan. Karena ujung dari semua proses pemerintah itu adalah kesejahteraan. Kalau instrumen apa yang cocok ya, Pak ya? Nah, itu dia. Karena pemerintahan itu gagal menciptakan kesejahteraan, itu dia melawan dirinya sendiri, Pak. Walaupun demokratis kan? Iya, demokrasi equal kesejahteraan, kan begitu. Jangan sebaliknya. Saya mau mengutip Pak Budiono. Pak Budiono dulu sebelum jadi Wapres, itu pernah dalam satu ceramah mengatakan, sebenarnya demokrasi itu baru bisa berjalan sehat, ya, bisa kuat, bisa efektif dan produktif kalau income per kapita itu mencapai sekitar 6.000 kalau saya salah disebut. Purchasing power parity. Ya, seperti itu. Jadi itu bukan bukan basa-basi itu. Memang seperti itu, tapi jangan juga itu menghalangi kita memulai demokrasi. Tapi paling tidak, memang acuan-acuan kesejahteraan, kecerdasan itu penting. Nah, kecerdasan ini elemen civil society harus bergerak. Media massa harus bisa mendidik gitu. Pada akhirnya kita harus mengakhiri perjumpaan kita. Kita meyakini bahwa proses demokrasi adalah pilihan yang benar. Kita tidak ingin kembali ke masa otoritarian. Jangan. Untuk itu dibutuhkan penguatan prasyarat dan instrumen-instrumen, juga peran civil society, karena negara ini tidak bisa fungsinya dibagi habis oleh kepada partai-partai politik, karena partai politik pun sedang kita harapkan untuk mereformasi dirinya, dan ternyata itu yang paling sulit. Namun tidak ada kata yang tidak mungkin. Kalau civil society-nya kuat, pasti partai politiknya pun akan menyadari pada akhirnya mereka harus menyampaikan calon yang baik, karena calon yang baiklah yang akan memperoleh kemenangan yang besar, dan kemenangan besar keberjayaan partai juga dan sebagainya. Jadi kita masih percaya rasionalitas politik itu, dan disinilah pentingnya tadi Pak Dias katakan media massa, dan Bung Rey juga mengatakan elemen-elemen dari civil society harus terus berjalan.
Saya rasa itu saja yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita ini. Terima kasih kepada Pak Rias, Pak Juniarto, dan Bung Yonarto dan Bung Rey atas kehadirannya di studio ini, dan terima kasih banyak. Para pemirsa, kita akan tutup segera dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.